membahas waspada seks digital pada anak ini kita telah bergabung bersama Retno Listiarti, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia. Bu Retno, selamat siang, apa kabar Bu? Halo, selamat siang. Alhamdulillah kabar baik. Iya, ini kalau kita lihat Bu, dari sisi pendidikannya begitu. Kadang anak-anak ini mungkin mereka tidak mengetahui, tapi mereka terjebak begitu dalam lingkaran seksual cyber, atau mereka memang yang bebas untuk mengakses internet sehingga mereka masuk begitu untuk mendapatkan konten-konten pornografi. Sebenarnya apa yang secara konkret begitu caranya yang bisa dilakukan dari dunia pendidikan, baik dari mungkin sekolah ataupun dari keluarga? Ya, pertama emang untuk kejahatan seksual anak secara daring, Indonesia itu menempati urutan ke-10 ya di seluruh dunia. Jadi dari sekitar 188 negara, Indonesia itu berada pada urutan ke-10 terkait dengan kejahatan seksual secara digital yang menimpa anak-anak kita. Dan ini tentu posisi yang cukup mengkhawatirkan. Yang kedua adalah kekhawatiran itu muncul juga karena para orang tua tidak menyadari bahwa tadi ya dunia digital ini, bahwa akses internet ini atau gawainya anak-anak ini itu seperti tadi ya pisau tajam gitu. Jadi kalau ini seperti pisau tajam kita serahin ke anak tapi nggak kita awasi, nggak kita edukasi, lalu kita lepaskan begitu saja. Nah ini kalau begitu kita ngelepasin sebuah pisau tajam, anak-anak ini bisa terluka gitu. Nah ini yang sebenarnya terjadi. Dan ini kasus ini pada tahun 2019 ya, itu saja ketika data dikeluarkan untuk kasus-kasus kekerasan seksual secara daring, itu anak yang kena atau anak yang menjadi korban itu paling muda usia 8 tahun. Dan itu melalui satu permainan namanya game Hago, di mana di situ masing-masing pemain itu bisa bercakap-cakap ya. Lalu mereka bisa terdaftar nomor handphone dan bisa berkomunikasi melalui WA. Nah, disinilah ketika game itu membutuhkan kekuatan, ya misalnya membeli pakaian atau membelikan senjata, maka di situ anak-anak butuh uang. Nah, kebutuhan uang itu sebenarnya untuk membeli senjata itu bisa 50.000 sampai 100.000 saja, tetapi di situ disyaratkan oleh si pelaku dia mengirim foto bugil gitu. Jadi anak ini kamu foto aja ya di kamar. Kemudian digiring untuk melakukan porno aksi begitu jadinya ya Bu Retno ya. Dikirimin lah tadi ya senjata tadi dengan apa yang dibeli hanya sekitar 50 sampai 100.000, akhir anak kita ini menjadi korban kekerasan digital. Itu umur 8 tahun. Nah, ternyata di atas 8 tahun pun banyak sekali kejahatan seksual yang diterima anak. Jadi sekarang itu perkosaan terhadap anak itu bisa dilakukan secara daring. Dan itu menimpa rata-rata anak berusia antara 15 sampai 17 tahun di Indonesia. Ya. Baik, Bu Retno, ini apakah artinya orang tua juga harus duduk bareng supaya ada pengajaran begitu atau edukasi terhadap orang tua supaya mereka bisa mengajarkan langsung ke anaknya apa yang harus dihindari, yang harus diwaspadai saat mereka memegang daring mereka? Apa sudah dilakukan begitu? Iya, pertama ya orang tua itu kalau ngasih handphone ke anak-anak apalagi belum berusia 13 tahun, itu sebaiknya para orang tua ini mengatakan ya kepada anak-anak kita ini bahwa HP ini bukan hadiah tapi dipinjamkan. Nah, karena dipinjamkan maka sebenarnya kita bisa melakukan kontrol, itu pertama. Jadi tidak boleh di-password, kapanpun papa mama mau menarik bisa, papa mama mau ngelihat boleh, itu yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, tapi nyatanya ada mode anak yang tidak terlalu berpengaruh begitu Bu Retno? Atau orang tua juga kurang memahami sebenarnya antara ada mode anak itu yang bisa dilakukan dan ya bisa diterapkan pada gadget atau gawai mereka? Ya, pertama sebenarnya kalau anak-anak itu masih SD gitu, ada aplikasi yang kita bisa ngecek. Ya, dan kita juga bisa ngatur. Tapi itu juga sebenarnya tidak menjamin. Apalagi kalau itu melalui game online. Lalu yang kedua ini adalah pada anak-anak usia 13 ke atas. Ini kan kejahatan seksualnya adalah mereka kemudian dibujuk rayu ya di dalam misalnya aplikasi seperti IG gitu ya, seperti FB. Lalu nanti akan jumpa darat dan di jumpa darat inilah banyak anak-anak kemudian menjadi korban perkosaan. Atau kalaupun tidak pernah bertemu, ini banyak betul kasus. Jadi pelaku misalnya ya, saya pada tahun 2021 ya, itu ada anak usia 16 tahun
Yogyakarta itu kemudian mengalami kekerasan seksual dari seseorang ketika dilacak oleh kepolisian berada di Aceh Utara. Dan ini adalah hal yang seringkali mereka berkenalan dengan akun palsu, menyatakan masih SMA atau masih kuliah, padahal mereka rata-rata orang yang berusia di atas 25 tahun. Nah, disinilah kemudian polisi menemukan bahwa itu ada hubungan misalnya dengan situs internasional ya terkait pedofil. Jadi sebenarnya ini banyak sekali, oleh karena itu para orang tua sendiri tuh main ngelepas saja, dan banyak orang tua tidak paham ini. Nah, bahwa bahayanya anak-anak kita dan bisa menjadi korban kekerasan seksual secara daring. Nah, ini yang perlu banget gitu, berangkatnya justru dari orang tua menurut saya. Karena anak-anak ini megang handphone, dikasih handphone, semua tuh masuk dalam ranah privat akhirnya. Ada di dalam rumah. Nah, jadi kontrol terkuatnya memang berada di sekolah, di orang tua. Di rumah dan sementara juga di sekolah dan masyarakat itu menjadi kontrol berikutnya gitu. Tapi yang utama tetap dari rumah. Oke.